Halo, perkenalkan nama saya Septiana Nurhayati, NIM 264. Saya akan menjelaskan tentang penilaian risiko 2, chapter 4. Yang pertama ada risiko audit. Risiko audit ini ada dua tahap. Tahap pertama yaitu dalam penilaian risiko ini, audit melibatkan identifikasi akun dan asensi terkait paling berisiko salah satu material atau risiko bawaan. Penegasan ini pernyataan yang dibuat oleh manajemen mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan item yang termasuk dalam keuangan, laporan, dan catatan. Tahap kedua, dalam penilaian risiko audit ini melibatkan memperoleh pemahaman tentang sistem klien pengendalian internal atau risiko pengendalian. Auditor tertarik pada apakah klien mereka memiliki kendali pada tempatnya dirancang untuk meminimalkan risiko salah satu material untuk setiap akun dan asersi terkait yang diidentifikasi sebagai berisiko tinggi oleh auditor. Berikut adalah klasifikasi risiko sebagai pertimbangan signifikan diberikan apakah risiko penipuan, perkembangan ekonomi atau akuntansi yang signifikan, transaksi yang kompleks, transaksi pihak yang berealisasi yang signifikan. Yang kedua, ada model risiko audit dan komponennya. Yang pertama, risiko audit itu mempunyai fungsi dari risiko salah saji material dan risiko deteksi. Itu risiko kesalahan penyajian material terhadap pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi. Yang kedua, risiko inherent. Inherent ini kemungkinan itu bahwa salah satu material dapat terjadi. Yang ketiga, risiko melekat dan kontrol. Itu risiko klien dan ada acara terpisah dari audit atas laporan keuangan. Yang keempat, risiko deteksi. Risiko deteksi ini risiko yang diuji oleh auditor prosedur tidak akan efektif dalam mendeteksi salah satu material jika ada. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada risiko pengendalian, yaitu risiko bahwa sistem kontrol internal klien tidak akan mencegah atau mendeteksi salah satu material semacam itu. Ini menyatakan bahwa risiko audit merupakan fungsi F yang melekat risiko pengendalian, dan risiko deteksi seperti yang digambarkan di bawah ini. Itu ada AR, V dalam kurung IR, JR, DR, yang dimana AR itu audit risk, risiko audit, IR inherent risk, risiko bawaan, JR control risk, kendalikan risiko, DR detection risk, risiko deteksi. Ini adalah mengatur sebuah risiko deteksi rendah yang melibatkan pengujian intensif saldo akun akhir tahun dan transaksi dari sepanjang tahun. Risiko audit F, risiko deteksi, risiko bawaan, kendalikan risiko bawaannya tinggi, rendah, atau tinggi, kendalikan risikonya. Ini adalah sebaliknya, jika risiko inherent dan risiko pengendalian rendah, auditor akan menetapkan risiko deteksi tinggi. Ya, ini ada risiko audit F, yaitu risiko deteksi, risiko bawaan rendah, risiko deteksinya tinggi, kendalikan risikonya rendah. Ini adalah cara lain untuk melihat risiko audit, yaitu DR, AR, atau RMM, yang dimana DR itu detection risk, yaitu risiko deteksi, AR audit risk, risiko audit, RMM risk of material misstatement, risiko salah jadi. Yang kedua adalah materialities, yaitu konsep audit utama dan dinilai selama fase penilaian risiko dari setiap audit. Penilaian awal materialities ini memandu perencanaan dan pengujian audit, yaitu informasi ini dianggap material jika berdampak pada pengambilan keputusan proses penggunaan laporan keuangan. Ini termasuk informasi yang salah saji dan informasi yang dihilangkan tetapi harus diungkapkan. Ini ada materialities, kualitatif, dan kuantitatif. Yang pertama adalah faktor materialities kualitatif, yaitu kecurangan yang dianggap signifikan dan ketika ditemukan akan diselidiki lebih lanjut oleh auditor. Kalau faktor materialities kuantitatif, yaitu informasi dianggap material secara kuantitatif jika melebihi materialities awal auditor penilaian.
Ini ada mengatur materialis. Saat menetapkan materialis, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional dan pengetahuan rinci mereka klien sambil memperhatikan penggunaan laporan keuangan setiap tahunnya. Ini adalah strategi audit. Ini adalah contoh dari klien berisiko tinggi, yaitu strategi audit bergantung pada bawaan dan kontrol awal audit nilai risiko, yaitu penilaian keseluruhan mereka atau atas risiko salah satu material. Ini ada tabel risiko audit atau F. Ini ada risiko bawaan. Risiko bawaannya tinggi, kendalikan risikonya tinggi, strategi auditnya tidak atau sangat terbatas, risiko deteksinya rendah, peningkatan ketergantungan pada tes substantif dari transaksi dan saldo akun. Ketika risiko inherent dan pengendalian dinilai tinggi, risiko salah saji material dinilai tinggi dan auditor akan menetapkan risiko deteksi serendah-rendahnya untuk menjaga risiko audit pada tingkat yang dapat diterima di level rendah. Ini ada risiko rendah. Ini ada risiko audit F. Risiko bawaannya rendah, strategi audit kendalikan risikonya rendah, strategi auditnya ketergantungan meningkat pada pengujian pengendalian, risiko deteksinya tinggi, strategi auditnya mengurangi ketergantungan pada tes substantif dari transaksi dan saldo akun. Itu, ketika menilai risiko pengendalian serendah-rendahnya, auditor pada umumnya akan memperoleh pemahaman data rinci tentang sistem pengendalian internal klien mereka karena mereka berencana untuk mengandalkan sistem tersebut untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi salah satu material tersebut. Ini ada pendekatan klien untuk mengukur kinerja. Bagian dari proses ini digunakan ketika memperoleh pemahaman tentang klien, melibatkan pembelajaran bagaimana klien mengukur kinerjanya sendiri, indikatornya, kinerja utama atau KPI yang digunakan untuk klien untuk memantau kinerja tersebut. Beberapa KPI umum bagi banyak klien, seperti laba atau aset dan laba atas dana pemegang saham. KPI lain akan bervariasi dari industri ke industri dan klien ke klien. Ini ada profitabilitas, yaitu untuk menggunakan ukuran profitabilitas ini yang akan menilai kinerja mereka dan kinerja mereka staf senior, yaitu perusahaan akan melacak pendapatan dan pengeluaran mereka dari waktu ke waktu dan menilai variabilitas apapun. Mereka akan membandingkan pendapatan dan pengeluaran mereka dengan pesaing terdekat dan menilai kemampuan mereka untuk bersaing sebagai serta memberikan wawasan berharga kepada manajemen apakah hasil itu sesuai dengan harapan pada faktor-faktor yang diketahui seperti musim atau penurunan ekonomi. Hal ini juga memberi auditor wawasan yang berharga tentang ekspektasi manajemen. Ini ada likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ini penting untuk perusahaan memiliki akses ke kas untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Jika tidak dapat memenuhi kewajiban ini, sebuah perusahaan mungkin akan dilikuidasi. Perusahaan membutuhkan uang tunai untuk membayar gaji karyawan, tagihan listrik, tagihan pemasok, pembayaran bunga atas uang yang dipinjamkan, dividen kepada pemegang saham, dan sebagainya. Dalam jangka panjang, perusahaan membutuhkan uang tunai untuk membayar hutang jangka panjang dan melakukan investasi modal. Ini ada prosedur analitis. Prosedur analitis ini dilakukan pada tahap penilaian risiko audit untuk yang pertama menyoroti fluktuasi yang tidak biasa dalam akun, yang kedua membantu dalam mengidentifikasi risiko, yang ketiga meningkatkan pemahaman klien, yang keempat mengidentifikasi akun yang beresiko salah satu material, yang kelima meminimalkan risiko audit dengan memusatkan upaya audit di mana risiko salah satu material paling besar. Prosedur analitis ini mencakup perbandingan sederhana, tren analisis, analisis ukuran umum, dan analisis rasio.
Masing-masing bentuk analisis ini sekarang diikuti dengan tinjauan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan prosedur analitis. Ini adalah perbandingan sederhana yang dibuat antara saldo akun untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya dan tahun berjalan dan anggaran. Ketika membandingkan saldo akun dari satu tahun ke tahun berikutnya, perubahan signifikan dapat dilacak dan diselidiki lebih lanjut oleh auditor. Auditor akan menilai perubahan ini dalam terang harapan mereka berdasarkan pemahaman mereka tentang klien dan setiap perubahan yang dialami selama setahun terakhir. Ini adalah analisis tren. Analisis tren atau analisis horizontal melibatkan perbandingan saldo akun dari waktu ke waktu. Itu dilakukan dengan pemilihan tahun dasar dan kemudian menyajikan kembali semua akun di tahun-tahun berikutnya sebagai persentase dari dasar itu. Ini memungkinkan auditor untuk mendapatkan apresiasi tentang bagaimana berbagai akun telah berubah waktu. Ini ada analisis ukuran umum. Analisis ukuran umum ini atau biasa disebut analisis vertikal yang melibatkan perbandingan saldo akun ke akun baris barang. Ini mungkin merubah harga yang dibebankan oleh pemasok, harga yang dibebankan kepada pelanggan, dan atau jumlah yang barang yang ada. Ini adalah analisis rasio. Yang pertama, rasio profitabilitas, yaitu yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan pada akhirnya arus kas yang dibutuhkan untuk membayar hutang, memenuhi kewajiban lainnya, dan mendanai ekspansi di masa depan. Rasio ini termasuk margin laba kotor, margin laba, pengembalian aset, dan pengembalian ekuitas pemegang saham. Yang kedua adalah rasio likuiditas, yaitu yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutangnya. Jika sebuah perusahaan tidak mampu membayar hutang ketika jatuh tempo, mereka mungkin kehilangan karyawan kunci, pemasok mungkin menolak untuk memasok barang dan memberi pinjaman, mungkin menarik kembali dana yang dipinjam. Yang ketiga adalah rasio solvabilitas, yaitu yang digunakan untuk menilai kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Rasio ini cenderung mengambil sebuah pandangan jangka pendek perusahaan, dan rasio ini memiliki perspektif jangka panjang. Rasio ini juga rasio hutang terhadap ekuitas dan waktu perolehan bunga. Ini adalah prosedur analitis lainnya. Yang pertama, analisis multidimensi melibatkan pemilahan data klien ke dalam berbagai dimensi atau ukuran. Yang misalnya, data klien dapat diurutkan di berbagai dimensi seperti lokasi, pusat biaya, atau manajer. Bisa kemudian diukur sebagai persediaan yang dibeli, persediaan yang dijual, persediaan di tangan, biaya penjualan, atau sewa melintas dimensi tersebut. Yang kedua, ringkasan entry journal, yaitu yang memberikan ikhtisar transaksi yang ringkas. Ringkasan ini menggunakan berbagai kriteria, misalnya ringkasan dapat dibuat menurut bulan, pembagian, atau per pengelolaan. Yang ketiga, laporan validasi. Ini dapat digunakan untuk melaporkan validasi data klien, yang misalnya validasi laporan ini dapat mencakup rincian pemeriksaan karakter, di mana bidang dicari untuk memastikan hanya disertakan data yang sesuai. Misalnya, bidang numerik hanya berisi angka, memeriksa data yang hilang, pemeriksaan untuk data yang kurang atau lebih besar dari jumlah tertentu, periksa jumlah atau saldo negatif, cek bahwa nomor pelanggan valid, dan memeriksa apakah nomor persediaan valid. Yang keempat, laporan yang dihasilkan kriteria, yaitu ringkasan informasi dan data berdasarkan kondisi yang ditetapkan oleh auditor. Laporan ini juga digunakan untuk membantu auditor mengelola sejumlah besar informasi dan data disimpan di file komputer tersebut. Dengan menetapkan kondisi atau kriteria tersebut,
auditor dapat mengumpulkan data tersebut paling beresiko salah satu material. Yang kelima, analisis deret waktu, yaitu yang dapat digunakan untuk menganalisis data yang terjadi secara teratur dalam klien. Sebagai contohnya, penjualan dan pembelian. Bentuk analisis ini melibatkan penggunaan data dari masa lalu untuk memprediksi masa depan. Yang keenam, analisis regresi, yaitu yang digunakan untuk menyelidiki hubungan antara berbagai kelompok data atau variabel. Analisis ini mempertimbangkan hubungan antara variabel dependen, seperti penjualan, dan berbagai variabel independen, seperti biaya penjualan, pembelian, dan biaya iklan. Yang ini faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitis, yaitu keandalan data klien. Dan ini adalah prosedur analitis yang dapat dipertimbangkan dan dapat diandalkan. Informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang memiliki pengendalian internal yang efektif, informasi yang dihasilkan oleh sumber eksternal, bereputasi independen, informasi yang diaudit, informasi yang dihasilkan dengan menggunakan metode akuntansi yang konsisten, informasi dari sumber internal ke klien yang telah terbukti akurat di masa lalu. Sekian penjelasan dari chapter 4. Saya ucapkan terima kasih.